Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobatnya, pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru sebagai langkah awal persiapan kita untuk diangkat menjadi ASN di tahun 2023. Khususnya bagi teman-teman ketika di tahun 2022, baik itu P1, P2 maupun juga P3 yang tidak bisa resume ya. Nah, berikut adalah 5 syarat P1, P2, P3 tanpa formasi agar nantinya bisa resume SSCSN P3K Guru di tahun 2023. Yang mana di sini ketika kita sudah masuk dalam tahap resume, yang menjadi syarat wajib atau syarat mutlak untuk kita nanti bisa ikut seleksi administrasi dan juga diangkat menjadi ASN P3K, inilah kita sudah klik tombol akhiri pendaftaran ya. Nah, kira-kira apa saja 5 syarat P1, P2, P3 tanpa formasi agar nantinya bisa resume SSCSN P3K Guru 2023? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, untuk yang pertama, sebagai syarat kita nanti bisa resume di tahun 2023 ketika udah dibuka, maka di sini adalah kita perhatikan teman, yaitu terkait tentang data ya. Yaitu persyaratannya ini perlu kita siapkan, yaitu jenis PTK yang ada di Dapodik itu nanti linear ya, dengan ijazah S1 yang terinput di Dapodik pula. Nah, jenis PTK itu seperti apa sih? Jenis PTK itu misalkan seperti ini. Misalkan jenis PTK itulah sebagai guru mapel ataukah guru kelas gitu teman. Itu harus linear dengan ijazah S1 yang terinput di Dapodik teman. Jadi ijazah S1 misalkan kalau saya itu adalah ijazah S1-nya itu adalah S1 PJOK. Kemudian saya bekerja di SD. Kemudian saya jenis PTK-nya itu seharusnya apa? Seharusnya adalah sebagai guru mapel ya, guru mapel PJOK. Tidak dibenarkan kalau misalkan ijazah saya itulah S1 PJOK, kemudian saya di jenis PTK-nya ini sebagai guru kelas, itu tentunya juga tidak akan linear ya teman. Jadi persyaratan yang pertama ini adalah jenis PTK di Dapodik itu linear dengan ijazah S1 yang terinput di Dapodik. Sebagai contohnya misalkan di sini ya, ini adalah sebagai contohnya dalam pembagian tugas guru dalam mengajar. Itu di sini untuk jenis PTK kita ini kita harus sesuai ya, atau jenis guru kalau misalkan kita sudah di print out. Inilah saya, ini ijazahnya S1 PAI ya, S1 PAI, maka seharusnya di sini saya mengajar yaitu sebagai guru PAI teman-teman. Kemudian kalau misalkan saya S1 PJOK mengajarnya S1 PJOK ya. Nah, kemudian kalau misalkan guru kelas, yo kita menjadi wali kelas ya. Itulah merupakan persyaratan pertama, yaitu jenis PTK di Dapodik itu harus linear dengan ijazah yang terinput di Dapodik. Nah, selanjutnya untuk syarat yang kedua ini adalah terkait tentang kuota formasi ya. Yaitu persyaratan yang kedua yaitu harus terdapat kuota formasi sesuai dengan linearitas ijazah kita. Jadi di instansi kita itu harus membuka formasi sesuai dengan ijazah yang kita miliki ya. Nah, misalkan seperti ini, inilah sebagai contohnya salah satu penyebab mengapa di tahun kemarin di sini seperti ini kondisinya. Inilah misalkan dalam ijazah tertentu ya. Ijazah tertentu misalkan di sini kita itu nggak bisa melanjutkan. Ini sebenarnya bukan hanya dikarenakan kuota formasinya habis, namun juga tidak membuka formasi untuk sesuai dengan ijazah yang kita miliki ya. Namun insya Allah nanti di tahun 2023 nanti itu sudah disampaikan ya oleh Kemdikbudristek bahwasanya untuk formasi dibuka selebar-lebarnya, dan bahkan sudah ditetapkan dari Kementerian Keuangan bahwa di masing-masing daerah tentunya untuk tahun 2023 ini nanti akan diberikan jumlah formasi untuk P3K Guru. Inilah sangat banyak teman-teman. Nah, teman-teman bisa cek di video sebelumnya. Nah, semoga saja nanti dalam formasi yang telah diberikan secara global ini nanti bisa mengakomodir dari ijazah yang kita miliki ya, sehingga nanti kuota formasi yang diberikan oleh masing-masing Pemda sesuai dengan arahan dari pusat ini nanti ada yang nyantol ya, yaitu linear dengan ijazah yang kita miliki. Nah, selanjutnya, di sini adalah selanjutnya untuk yang ketiga, formasi yang dibuka di Pemda kita itu nanti wajib linear ya dengan ijazah S1 atau D4 yang kita miliki.
Nah, tentunya ijazah S1 D4 yang kita miliki itu bukan hanya kita miliki saja, tapi yang sudah terdaftar di Dapodik, teman. Jadi ijazah terdaftar di Dapodik itu linear dengan formasi yang dibuka di Pemda kita. Nah, misalkan di sini adalah ijazah saya adalah seperti ini. Selanjutnya di sini di daerah ini adalah membuka formasi. Nah, entah itu untuk jenjang SD, SMP, SMA atau SMK atau mungkin TK, ini adalah harus linear dengan ijazah kita. Sehingga di sini kalau misalkan kita itu ijazah kita yang terdaftar di Dapodik dan juga sudah tersinkron dengan Pendikti serta terverifal ijazah di Info GTK. Kemudian kalau misalkan di daerah kita membuka formasi yang linear diarahkan sesuai dengan ijazah yang kita miliki, maka kita nanti akan bisa memilih jabatan ya. Memilih jabatan, kemudian juga memilih lokasi kerja. Lokasi kerja kita itu yang mana? Jadi untuk yang ketiga ini formasi wajib linear ya dengan ijazah S1 atau D4 yang kita miliki. Semoga saja nanti untuk tahun 2023 itu akan ada surat edaran terbaru terkait tentang linearitas ijazah ya yang akan digunakan tahun 2023, dikarenakan sepertinya nanti untuk linearitas ijazah akan kembali diperlunak, teman-teman. Sehingga nanti bagi teman-teman yang mungkin saja S1 bahasa Inggris mengajar di SD, nanti insya Allah nanti akan bisa linear ya. Nah, ini sambil kita harus berdoa bersama. Dan selanjutnya untuk persyaratan berikutnya yaitu persyaratan yang keempat, yaitu di sini kita juga ada persiapan, yaitu status verifal ijazah S1 atau D4 yang ada di Info GTK. Ini statusnya harus sudah selesai, teman-teman. Jadi teman-teman silahkan login ke akun Info GTK-nya masing-masing. Bagi teman-teman yang P1, P2, P3 bahkan juga pelamar umum tanpa formasi, ini dicek kembali di Info GTK-nya. Apakah verifal ijazahnya ini adalah sudah statusnya seperti ini ataukah belum. Jadi kita pastikan untuk verifal ijazah kita itu adalah seperti ini. Yang paling penting adalah ini, teman. Entah itu di sini untuk metode verifalnya itu API ataukah upload, yang paling penting adalah di sini untuk status verifalnya ini adalah sudah selesai ya. Jika nanti kita status verifal sudah selesai, maka nanti kita akan bisa melanjutkan pendaftaran ya. Melanjutkan pendaftaran di P3K Guru di tahun 2023 nanti. Meskipun kalau misalkan kita belum verifal seperti ini, nanti ketika kita pendaftaran dibuka, kita akan muncul notifikasi ketika memilih jenis seleksi, yaitu kita diminta untuk verifal Dapodik yang melalui akun SCSN nanti. Namun di sini sebenarnya nanti akan banyak kendala sesuai dengan pengalaman teman-teman di tahun kemarin ya. Bahwasanya di sini untuk kita verifal ijazah ini tidak sehari dua hari itu langsung bisa disetujui ya. Dikarenakan harus melakukan komunikasi secara intens terkait tentang operator masing-masing ya di admin dinas pendidikannya. Nah, tentunya kalau misalkan kita sudah verifal ijazah namun nggak kunjung disetujui atau nggak di status selesai, maka nanti sampai batas penutupan pendaftaran pun maka kita nggak akan bisa melanjutkan pendaftaran. Jadi mulai sekarang teman-teman bisa persiapkan sejak dini supaya kita ini bisa nanti verifal ijazahnya ini kita pastikan aman ya untuk sekarang ini. Nah, selanjutnya yang ketiga, nah kita pastikan untuk nick ini valid ya. Nick valid sebagai username di SSCSN. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya di sini ketika teman-teman membuat akun bahkan login juga, ini adalah menggunakan data NIK dan juga data KK ya. Yang mana di sini dari data profil Dapodiknya, ini kalau misalkan di Kemdikbudristek, kemudian untuk di P3K Nakes inilah dari data SISDMK, ini adalah untuk data nick, ini adalah yang kita gunakan untuk username ketika masuk ya. Jadi kita pastikan untuk nick kita ini adalah tersinkron dengan Dukcapil dan semua data-data yang terkait di dalamnya. Oke, demikian, semoga sukses untuk kita semua ya tahun 2023 ini. Salam semangat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.